Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Demikianlah dikatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia itu adalah milik Allah. Sekali lagi, kehidupan manusia adalah milik Allah, sehingga tidak ada yang berhak atas hidup manusia kecuali hanya Allah saja. Dialah yang memiliki hidup kita. Dia memiliki tubuh kita, jiwa kita, hari-hari kita, bahkan apa yang kita pikirkan pun itu adalah milik Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita. Baik Allah memberikan berkat, baik Allah memberikan tantangan kehidupan bagi kita, Dia melayakkan itu semua supaya kita bertahan di dalam perjalanan kehidupan beriman kita. Karena setiap perjalanan kita pasti akan memiliki cerita dan memiliki kesan di dalam kehidupan beriman kita. Karena disinilah kita mau melihat begitu besarnya kuasa Allah dalam mengiringi, dalam mendampingi dan menyertai kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang mau dikatakan melalui firman Tuhan ini untuk mengingatkan kembali setiap orang percaya, terlebih kepada kita semua, di mana Allah yang memiliki jiwa kita, Allah yang memiliki jiwa anak dan jiwa bapa. Ini yang mau dikatakan adalah Allah lah sang pemilik kehidupan. Karena Allah lah yang memiliki kehendaknya, bukan kehendak kita. Di mana setiap perjalanan kita sering mengeluh, kita sering memaksakan, kita sering hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kita. Tetapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, yang memutuskan bagaimana hidup kita adalah Allah. Tidak ada yang lain. Bahkan kehidupan kita yang berdosa sekalipun, Allah lah yang akan menentukan apakah kita mendapatkan pengampunan atau kita tidak mendapatkan pengampunan. Apakah Allah akan meninggalkan kita karena kita menjadi bebal, atau kita sendiri yang akan berbalik kepada Allah. Karena kehidupan kita sering meninggalkan Allah, kita sering melakukan banyak dosa, sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Karena memang jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berikan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, karena hidup kita milik Allah. Ketika kita melakukan yang baik, semua kebaikan itu adalah untuk Allah. Setiap kita dipuji orang, maka pujian itu baiklah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita tidak layak untuk itu. Sebab kita tidak punya kuasa untuk itu. Tapi Allah kita akan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Dialah yang memiliki kita. Karena itu, mari kita lakukan kebaikan. Walaupun kita sekarang berdosa, tapi ingat, Allah terbuka untuk mengampuni dosa kita kepada setiap orang percaya yang mau berbalik kepadanya. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia itu memberikan kita pengharapan bahwa ketika kita berdosa, Allah juga memiliki pintu belas kasihan kepada setiap orang yang mau datang dan berbalik kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa setiap kehidupan kami, jiwa kami itu adalah milik-Mu. Karena itu, ajari kami Tuhan untuk mensyukuri segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memperoleh keselamatan dan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap
kehidupan kami, pekerjaan kami, agar apa yang kami sedang lakukan dan akan lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah kehidupan keluarga kami, dimanapun berada. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai. Demikian juga kepada setiap orang percaya. Sertai mereka Tuhan di dalam kehidupannya. Terlebih kepada yang sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.